Mbak Er, ini masih sepi. Mbak Er, masih sepi ya Mbak Er?
Sorry, maaf baru sama. Iya, masih sepi ya? Iya, sudah aku info di grup WhatsApp. Teman kayaknya masih belum pada join. Ada join. Udah, ditunggu aja ya. Oke, Mbak. Tapi pada ada yang komen kan, Mbak? Ada beberapa sih. Sip, sip. Mbak Dwi di kantor. Enggak, ini acaranya Kominfo. Oh, di mana? Dadakan kemarin di Bogor. Sama siapa? Sama Mas Heri. Sama Seri. Mm-mm. Dadakan kemarin kan apa? Harusnya kan ibu ya, cuma ibu ada undangan juga kan, Telan Ah, sama Mbak Ket. ah. Mm-mm. Jadi ya udah kan tentang akreditasi. Oh, tentang akre juga. Mm-mm. Sama yang di LAN itu juga tentang akre, makanya Oh, gitu. iya. Nah, si Mas Heri ini udah dijadwalin TPA kan hari ini tuh pagi tadi Ah. Terus? dimundurin ke sore. Ya Nah, aku juga Allah. ya kan mesti kita juga TPA, eh, Mbak. TPA, TPA Jateng. Nanti. Oh, gitu. Lah terus gimana? Ya dimundurin ntar jam 4. Aku bilang, aku ini sinkro dulu Mas. Sampai Oh, setengah iya, 4. iya. Habis itu nanti aku Ah. gabung lagi. Mas Her keluar aja gitu. Biar aku Iya, yang iya. standby gantian. Ah. Kalau TPA kan yang sama Budep itu ya, sama Budep Pak, Iya, sama Pak Awan. iya sama BHWSDM, Iya, iya. sama Pak itu Pak Kapus, SD. Mm-mm. Mm. Mm-mm. Mbak ikut yang MPH nggak? Aku coba Belum, jam berapa sih? bukannya setengah 2 ini. Ibu udah pulang belum ya? Oh iya kayaknya. Emang digeser lagi? Hmm? Nggak tahu Emang tuh digeser lagi? Mas Rizky gimana? Pas sama apa enggak? Maksudnya ada perubahan gitu ya? Nanggung loh kalau sudah Mei ini udah mengerjakan tugas yang sejak bulan lalu ya. Nah itu ntar jadinya gimana gitu Ya ya? Itu iya juga harusnya setelah itu aja. nggak tahu Kan kalau ntar. setelah di awal TW gitu kan masih enak ya kita ya sekalian nggak usah megang kerjaannya. Iya, oh, itu masih ditunggu kan berarti belum selesai kan Ibu? Mm-mm. Kayaknya penambahan yang CPNS baru itu sih Mbak. Iya, iya. Tapi kan sebenarnya mereka udah diplotin ya sebelumnya kan. Heeh. Ya ada plotannya di mana. Iya, nggak Nggak tahu tahu. deh. Iya, nggak tahu. Ya sudah lah. Ini kayaknya antara TU sama Ibu aja ya. Iya, iya ketua tim nggak tahu ya, belum ada info ya. Iya. Nah itu ini tuh cuma publikasi juga atau bisa request lagi juga nggak tahu. Kayaknya publikasi aja sih Mbak. Publikasi ya nggak bisa. Nggak Iya bisa nggak bisa. request. Ya soalnya kan ya bingung juga ya kalau kita di tim ini, nanti di tim satunya juga itu kan Mm. double. Mbak Dwi di timnya Mas Rio juga kan? Iya. Ya itu loh. Kan bingung juga, Mas Rio juga siapa kalau yang di bawahnya Mbak Dwi, Mas Rio kan langsung Mbak Dwi kan? Nggak ada yang lain. Sama aku Mbak Elis. Oh ada Terus Mbak sama Elis di itu timnya Mas ada Rio. Mas Oh, Heri sama Mas Bowi. oh ada itu. Ya, ya. Hmm, Ya tapi di rame. timnya Mbak Ketsia juga ada Mbak Malah Dwi. malah di Mbak Kece yang sepi, cuma berdua doang. Aku sama Mas Heri doang. Oh gitu. Mm-mm. Serius Mbak? Akre, Oh akre iya itu kan ya. cuma 2 orang. Oh, Makanya heeh. kalau udah ya kayak ada dadakan kayak pinter-pinter aja ya. Bingung Enggak. bagi orangnya, akhirnya jadi itu. Udah ada yang masuk Mbak.
Iya, Bu bentar. Prima, Pak Ivan, Suryani. Iya, Ini gimana nih Mbak? Kita mulai aja apa mau iya nunggu sebentar. lagi? Nah, ikut aja. Bentar, oke Pak. Tapi Mbak Dwi di Bogor cuma sehari kan ya? Mm-mm. Cuma sehari aja. Hari hujan lagi nih. Oh iya, Mau nanti sini. maksudnya sore pulang hujan lagi. Oh, Terus sana enggak ya? enggak, belum belum hujan. Oh belum, berarti sebentar lagi Iya, udah anginnya udah petir-petir. anginnya ke sana. Ay, selamat siang Pak Indra, Ibu Suryani, Ibu Prima ya, Prima Amalia, Bapak Syarifuddin. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Oke, selamat siang Bu Siang Erika. Bu. Salam kenal baru. Selamat siang Bu. Ya, kita tunggu 4 menit lagi ya Bu Dwi izin. Mungkin 13.40 kita mau. Cek, cek. Apakah bisa dengar suara saya, Bu? Jelas Pak izin. Terdengar jelas ya. Oke, terima kasih, Bu. Baik. Kita tunggu 3 menit lagi ya Bapak Ibu.
Baik, izin Ibu Dwi untuk memulai kegiatan ya. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang lain nanti bisa join saat pemaparan diskusi gitu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada sesi sinkronus hari ini ya. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum memulai kegiatan, mungkin Bapak Ibu semuanya bisa open kameranya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi di sesi kali ini silakan Bapak Ibu semuanya untuk open kameranya dan aktif berdiskusi gitu ya. Silakan Bapak Ibu semuanya bisa mengaktifkan dan mengopen kameranya selama kegiatan berlangsung. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk memulai kegiatan mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kami persilakan. Berdoa selesai. Baik, selamat datang Bapak Ibu semuanya di sesi sinkronus pelatihan MOOC AKPK atau Anti Korupsi dan Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa ya. Pada hari ini, hari Jumat 16 Mei 2025. Karena tadi ada kegiatan gitu ya Bapak Ibu, jadi kami menggeser untuk sesi sinkronusnya di pukul 13.30 untuk hari ini. Namun untuk sesi-sesi berikutnya, minggu-minggu berikutnya, sebelum ada informasi dari kami, gitu waktunya tetap ya Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini Bapak Ibu semuanya merupakan peserta pelatihan MOOC, AKPK atau Anti Korupsi dan Pencegahan Korupsi dalam PBJ gitu ya Bapak Ibu. Di pelatihan ini Bapak Ibu semuanya telah menyelesaikan e-learning atau mungkin sedang menyelesaikan e-learning gitu ya. Di dalam e-learning yang terdiri dari 3 bagian materi gitu ya. Yang pertama ada materi anti korupsi, lalu ada materi pencegahan, dan yang terakhir ada materi renaksi. Nah, Bapak Ibu semuanya di sini mungkin saya mengingatkan gitu ya, di dalam materi pelatihan ini, materi anti korupsi, terdapat buku kerja atau soal studi kasus yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu semuanya. Di dalam studi kasus itu, Bapak Ibu semuanya harus menjawab soalnya gitu ya Bapak Ibu. Di situ ada soal cerita, silakan dijawab, lalu di-upload ulang. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya kami masih menjumpai gitu ya, ada Bapak Ibu yang ketika mengupload ulang itu yang di-upload bukan jawaban soal studi kasusnya, tetapi ada yang hanya mengupload ulang soalnya saja, tidak dijawab gitu ya. Kami juga masih menjumpai Bapak Ibu semuanya itu ada yang menguploadnya itu modulnya gitu ya. Jadi mohon untuk yang mengupload buku kerjanya itu diupload sesuai perintah yang ada di e-learningnya. Jadi kalau di e-learning mintanya eh, dokumennya itu soal studi kasus anti korupsi gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya kalau mengupload ya sesuai gitu ya Bapak Ibu. Karena ada beberapa juga ini Bapak Ibu semuanya menguploadnya tidak sesuai dengan dokumen yang diminta. Misalkan yang diminta itu renaksi gitu ya Bapak Ibu semuanya menguploadnya ada yang malah soal studi kasus anti korupsi. Misalkan yang diminta itu dokumen soal studi kasus pencegahan gitu ya. Jadi yang diupload juga harus sesuai, jangan yang diupload dokumennya mungkin yang lain gitu ya. Karena ada beberapa ya Bapak Ibu semuanya di dalam penilaian untuk pelatihan ini, jadi soal studi kasusnya juga kami nilai gitu ya Bapak Ibu. Nilainya kami masih menggunakan 0 dan 100. Jadi Bapak Ibu semuanya yang mungkin mendapatkan nilai 0 karena menguploadnya yang diupload itu modul, yang diupload soal yang tidak ada jawabannya, gitu-gitu ya. Kami masih menjumpai ada juga Bapak Ibu semuanya yang menguploadnya itu ST atau surat tugas. Kan itu tidak sesuai dengan dokumen yang diminta gitu ya Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang mendapatkan nilai 0 gitu ya, tetap bisa melakukan revisi. Jadi di kolom revisi nanti Bapak Ibu semuanya bisa melakukan perbaikan. Namun jika di kolom revisi ternyata masih tetap salah gitu ya, untuk pelatihan ini dibukanya sepanjang tahun gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk mengulanginya saya rasa masih
kesulitan gitu ya, karena jika di kolom revisi tapi ternyata masih salah, nanti tidak bisa dilakukan perbaikan lagi seperti itu. Jadi kalau yang di kolom revisi silahkan mengupload ulang jawaban yang mungkin waktu di awal itu salah seperti itu. Nah, kalau yang untuk mengupload buku kerjanya ya Bapak Ibu, jadi pastikan Bapak Ibu semuanya setelah mengupload buku kerjanya itu mengklik kolom bawahnya itu ya Bapak Ibu, diklik kirim jawaban atau unggah jawaban. Karena di kami ya Bapak Ibu ada beberapa peserta itu yang belum bisa kami kasih nilai karena tampilannya itu masih draft. Jadi kalau masih draft itu Bapak Ibu semuanya artinya sudah mengupload tapi lupa mengklik kolom bawahnya. Jadi setelah mengupload kolom bawahnya itu tolong diklik unggah jawaban atau kirim jawaban. Karena agar tampilannya bisa terbaca gitu ya di sistemnya kami seperti itu. Karena ada beberapa nih Bapak Ibu yang tampilannya masih draft di tempat kami sehingga kami tidak bisa memberikan penilaian karena tidak bisa dilihat, tidak bisa terlihat gitu ya Bapak Ibu. Nah, di dalam sesi sinkronus ini, misalkan nanti Bapak Ibu semuanya sudah lulus pelatihan dan mendapatkan sertifikatnya, tetapi Bapak Ibu semuanya tetap bisa untuk ikut sesi sinkronusnya gitu ya. Jadi walaupun nanti selesai pelatihan mendapatkan sertifikat, tapi setiap hari Jumat gitu ya Bapak Ibu semuanya tetap bisa ikut untuk sesi sinkronusnya. Sesi sinkronus ini kami agendakan gitu ya Bapak Ibu sampai dengan nanti pelatihan berakhir mungkin sampai dengan Desember gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya tetap bisa walaupun nanti sudah lulus pelatihan tetap bisa untuk ikut sesi sinkronusnya dan aktif berdiskusi seperti itu. Izin untuk memperkenalkan fasilitator kita pada hari ini ada Ibu Dwi Kartika Susanti. Beliau merupakan Widya Iswara Muda di Pusat Pelatihan SDM PPJ LKPP. Izin Ibu Dwi, sehat ya Ibu hari ini? Alhamdulillah, iya Mbak. Ini pesertanya Alhamdulillah. berapa Mbak? Kalau yang ikut MOC? Kalau yang di MOOC pesertanya yang sudah lulus dan mendapatkan sertifikat itu ada sekitar 200 lebih Ibu izin. Tapi untuk sesi sinkronusnya itu biasanya nanti Bapak Ibu semuanya memang joinnya di saat-saat pemaparan diskusi. Jadi kalau di awal biasanya masih ada kendala. Izin. Baik, kepada Ibu Dwi kami persilahkan. Terima kasih Mbak Erika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ivan, Pak Indra, Pak Sarifudin, Pak Dadang, Bu Suryani, Bu Prima, ini Bu Syarah kayaknya ya. Terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan sinkronus pada siang hari ini. Mohon maaf tadi sudah diinfo Mbak Erika, kita agak mundur gitu ya. Nanti ke hari ke siang hari ini gitu. Izin boleh perkenalan dulu nih Pak Syarifudin dari mana ya Pak ya? Iya, izin Bu. Silakan Pak. Saya perkenalkan nama saya Syarifudin, salah satu pelaku usaha jasa konstruksi Bu dari Kota Parepare, Sulsel Bu. Kontraktor Pak. Iya Bu. Ini proyek terbesarnya apa nih Pak selama ini Pak? Yang terbesar kemarin kami sama-sama dengan PP di Sulawesi Tenggara Bu. Jalan. Berapa nilainya Pak? 700, sekitar 700 M Bu. 700 M. Itu pembangunan? Iya, pembangunan jalan Bu. Pembangunan jalan. Iya. Ya, alhamdulillah ya Pak bisa gabung di sini Pak. Iya, makasih Bu. Semoga jadi ini ya Pak, jadi pengetahuan tambahan juga ya Pak ya. Iya, betul Bu. Ini di pelatihan LKPP sudah ikut apa aja nih Pak? Selain dari yang AKPK ini Pak. Baru ini sih Bu. Oh baru ini. Kami ada Iya. namanya pelatihan
untuk pelaku usaha kecil, ada juga pelatihan untuk pelaku usaha non kecil. Mungkin nanti bisa gabung juga tuh Pak. Sama Oh iya sistemnya benar, kalau MOOC. yang Heeh. non kecil saya ikut Bu. Oh, sudah ikut. Iya, yang non kecil juga ikut. Terus yang apa lagi di ada kan yang programnya LKPP juga itu yang layanan sertifikasi dan advokasi ya Oh, Bu. iya, ada Pak. Iya, iya, Adbiter, ada. iya. Heeh. Saya Itu sih apa ikut ya? juga. eh Jujur enggak terlalu buruh sertifikatnya ya Bu, karena saya pikir enggak terlalu sinkron dengan, maksudnya sertifikatnya ya mungkin kalau ada ya iya, tapi lebih ke pengetahuan aja sih Bu, gitu. Pengetahuan ya Pak. Iya, Iya, Alhamdulillah Pak. Karena memang kan namanya dunia pengadaan ya Pak, pengadaan pemerintah ketika ingin bergabung gitu ya Pak, join sebagai tadi pelaku usahanya di sini mau nggak mau segala ketentuannya juga harus ada gitu ya Pak, dimiliki. iya, Termasuk kalau yang di modul pelaku usaha kecil dan non kecil itu ada alur bagaimana proses awal nih kalau pelaku usaha mau masuk nih. Jadi ada kayak semacam apa bagan gitu ya Pak. Jadi harus kemana dulu nih alurnya. iya, betul Mm-mm. Bu. Harapannya tadi memang kami ingin mempermudah pelaku usaha sesuai dengan kebijakan gitu ya Pak, mendorong peran usaha kecil, menengah gitu ya Pak, supaya bisa masuk ke dunia pengadaan pemerintah. Harapannya kami mempermudah juga, tidak mempersulit gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak birokrasi, tidak terlalu banyak hal-hal yang apa ya, menyulitkan gitu ya Pak. Iya. Sebenarnya sih di pelaku usaha Bu, Mm-mm. kan sudah mulai itu dengan, tapi baru semacam apa ya, eh, kan di pelaku usaha itu wajib untuk memiliki sertifikat SMAP Bu. Apa tuh Nah, Pak singkatannya Pak? sistem manajemen anti penyuapan Bu. Oh, ya Itu kan mungkin arahnya nanti ke itu ke sana ya. pencegahan korupsi gitu Bu. Iya, gitu Bu. Baik, terima kasih Pak Sarifudin. Ya Sementara Bu. nanti kita diskusi lagi ya. Pak, lanjut ke Bu Suryani nih, BBPK. BBPK Jakarta ya Bu ya. Betul Bu. Itu yang sudah kami susun. Ya Bu. Betul Bu. Betul Bu. Oh, Persiapan ini di kantornya di mana nih Bu? Di Jalan Wijaya Kusuma Cilandak. Oh iya, Cilandak. Jumlah peserta pelatihan Balai Besar Pelatihan Kesehatan ya Bu ya. eksternal. Ini karena memang apa ada arahan pimpinan atau memang ini Bu? Ada apa untuk menambah ini baru aja Bu. Kan banyak aturan-aturan baru juga sekarang ya Bu ya. Di pengadaan untuk mendapat insight baru Bu. Meningkatkan kompetensi juga. Iya. WI di sana ya Bu ya? Saya bukan Bu, saya di pengadaannya. Oh di pengadaannya. Betul. Oh pejabat pengadaannya. Iya betul Bu. Baik Bu, terima kasih Bu Suryani. Selamat bergabung. Kemudian ada Pak Ivan. Pak Ivan ini dari tidak Pak Ivan, Bu Prima. Apakah ada Pak Indra? Oh, Pak Ivan, silakan Pak Ivan. Ya, saya dari BRIN, Bu. Dari BRIN, Pak. Ya, Bagian pengadaan atau bagian iya, bagian pengadaan. bagian Kayaknya udah pengadaan. lulus. Saya udah download surat apa sertifikatnya kayaknya. Sertifikat yang AKPK ini, Pak. Iya, kayaknya. Join aja ya, Pak ya. Iya, join aja untuk sharing, lihat dari pengalaman teman-teman ini seperti apa. Cuma nimbrung aja.
Tapi sertifikatnya udah, jadi udah selesai yang di Sudah. batch sebelumnya ya Pak ya. Sudah selesai. Ini satu tim dengan Pak Widodo Pak. Ya, Pak Wid ya. Pak Pak Tri Wid, Widodo. koordinator kawasan 1 di Tamrin. Oh iya Ya, iya. satu lantai, Bu, satu lantai. Satu lantai. Hmm. Baik, Ya. baik. Baik, makasih Pak Indra. Nanti boleh diskusinya Pak Indra, Bu Suryani, nanti dengan Pak Sarifudin ini antara tim dari pemerintah dan dari tim pelaku usaha bisa saling sharing nanti ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Indra. Lanjut ke Pak Dadang. Izin Pak Dadang. Baik Bu Talina. Baik. Begitu mungkin kita mulai lagi ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi sudah disampaikan Mbak Erika, ada beberapa kali sinkronus dalam pembelajaran ini. Nah, mungkin ini yang pertama karena ini adalah materi 1 gitu ya. Nanti di pekan depan materi kedua kait dengan pelaksanaannya, doingnya. Kalau sekarang masih tahapnya konsep ya. Kemudian nanti di penyelenggaraan atau di sinkronus ketiga baru tentang aksinya nih Bapak Ibu. Jadi harus membuat aksi, kemudian nanti kami monitoring rencana aksi tersebut. Ini sebelum kita masuk ke pembahasan, izin saya untuk share video dulu nih, Bapak Ibu. Mungkin di sini saya akan banyak kita saling sharing juga tentang program-programnya KPK. Jadi memang nggak jauh-jauh ketika memang program KPK ini. Ya, salah satu cantolannya ya memang di KPK gitu ya. Walaupun kalau KPK itu umum, kalau di LKPP ya KPK-nya memang mengarahnya ke PBJ. Nanti boleh di-sharing kendala-kendala atau mungkin di lapangan tuh sebenarnya banyak kejadian apa, kasus apa gitu ya. Karena memang kalau yang dari sebelum-sebelumnya diskusinya itu sangat luar biasa gitu ya di lapangan itu. Jadi pembelajaran ini bukan hanya by teori, tapi nanti saling sharing gimana banyak kejadian-kejadian di lapangan, termasuk gimana solusinya nih yang Bapak Ibu lakukan. Baik, izin untuk share screen. Sudah terdengar Bapak Ibu? Sudah tampil ya Bapak Ibu ya? Di Tanah Jawa, pada sekitar 2 abad lalu, beberapa tahun sebelum perang besar berkecamuk di Tanah Jawa, ada peristiwa heboh di Keraton Jogja. Rupa-rupanya seorang patih Yogyakarta yang berkuasa harus menerima tamparan dari selop seorang pangeran Diponegoro dengan keras. Apa yang terjadi? Apakah ada kesalahan sangat fatal yang telah dilakukannya? Saatnya kita kembali ke masa lalu, menjelajah sejarah yang jarang ada di buku pelajaran sekolah. Jadi kala itu koloni Hindia Timur baru kembali ke kerajaan Belanda dari tangan kerajaan Inggris. Belanda mendatangkan arus uang yang sangat melimpah dari para penyewa tanah Eropa langsung ke Pulau Jawa. Tapi bukannya menjadi sumber kemakmuran rakyatnya, Sang Patih malah menyalahgunakannya untuk memperkaya diri. Sang Patih bahkan rela mengorbankan rakyatnya sendiri untuk ketamakannya. Sungguh sangat mengecewakan. Mendengar cerita itu, ternyata ada satu isu besar yang bersembunyi di baliknya, yaitu korupsi. Ya, sebuah kata yang sangat terkenal. Saat kecil, kita pasti sudah tahu dan sering dengar kata-kata ini. Dan semua pasti tahu kalau sesuatu yang buruk akan mengikuti bagi siapa saja yang tergoda melakukannya. Sayangnya, inilah yang kemudian menjadi penyebab kurang pesatnya pembangunan di negara kita, Indonesia. Karena percaya nggak percaya dengan uang yang hilang akibat korupsi, banyak hal yang bisa kita lakukan.
Kita bisa membangun jalan tol, rumah sakit standar internasional, dan tentu saja 8 miliar porsi bakso buat tiap orang di dunia. Tapi dibandingkan itu semua, kerugian paling besar justru datang dari rakyat yang tidak percaya pada pemerintahan negaranya. Kenapa bisa begitu? Jadi dengan ketidakadilan di depan hukum dan kemiskinan yang tidak kunjung teratasi, masyarakat akan bersifat skeptis dengan segala peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh para pejabat kita. Oke, tapi tenang dulu. Untungnya ada cara ampuh yang sederhana buat mengatasi itu semua, yaitu dengan mengawasi aliran dana negara dan mendukung lembaga-lembaga anti korupsi. Semuanya hanya untuk membentuk pemerintahan yang lebih akuntabel. Karena intinya menjadi terbuka adalah solusinya. Kalau memang bersih, kenapa harus risih? Mungkin jika pada saat itu sang Pati tidak tergiur oleh harta dengan merelakan tanah-tanah keraton untuk disewa oleh bangsa Eropa, tetap adil dalam mengurusi permasalahan hukum dan tidak memihak koloni Belanda dibanding rakyatnya, pergolakan karena ketidakpercayaan rakyat pada pemerintahannya tidak akan terjadi, dan mungkin juga Perang Jawa tidak berakhir dengan kekalahan Pangeran Diponegoro karena dikhianati sang Pati. Dan kita yang ada di masa sekarang pun pastinya sudah muak dengan adanya kasus-kasus seperti tiang listrik. Dan seperti biasa, terima kasih. Baik, izin satu lagi Bapak Ibu. Sudah tampil ya Bapak Ibu? Kini, tanpa disadari, korupsi telah menjelma menjadi sebuah budaya. Terlebih di Indonesia, korupsi seolah sudah menjadi hal yang lumrah bagi segala lapisan masyarakat, dari yang muda hingga yang tua. Akibatnya, korupsi pun makin mengakar kuat dan perlahan telah menjadi sebuah kebiasaan. Gak melulu menyangkut hal besar seperti penggelapan uang negara, korupsi bahkan bisa ditemukan pada hal-hal kecil yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Dewasa ini, korupsi memang telah menjadi persoalan yang rumit di tanah air. Jika kita melihat sejarah, korupsi beserta kolusi dan nepotisme sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat tanah air masih terbagi atas kerajaan-kerajaan, korupsi muncul dalam bentuk upeti yang harus masyarakat bayar kepada raja yang berkuasa. Maju ke era modern, budaya korupsi nyatanya masih berlanjut sampai saat ini. Berbagai berita tentang korupsi menghiasi seluruh tajuk media. Kerugian yang diakibatkan pun bisa mencapai jumlah fantastis. Para pejabat atau petinggi negara yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat malah tertangkap karena kasus korupsi. Gak hanya sekedar merugikan negara, lebih dari itu, tindakan korupsi juga berdampak memicu kemiskinan dan kriminalitas. Ilmuwan politik asal Amerika Serikat, Samuel Huntington, menyebutkan bahwa motif korupsi dilakukan seseorang adalah untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka. Tanpa disadari pula, sikap yang dianggap sepele dan wajar ternyata bisa memicu mental korupsi di dalam diri kita sehari-hari. Bisa kita temui di sekeliling kita, mulai dari hal kecil seperti membeli makanan pokok di pasar. Terkadang ada oknum yang menggunakan timbangan dengan takaran yang tidak tepat, atau mungkin saat terkena tilang oleh pihak berwajib. Ada orang yang lebih memilih praktik uang damai daripada harus repot-repot ke persidangan. Padahal cara tersebut juga termasuk tindakan menyogok. Nggak semua korupsi itu identik dengan harta. Bahkan korupsi juga bisa berwujud waktu, di mana seseorang lalai dengan amanah mengenai waktu yang telah dijanjikan. Contohnya masuk kerja terlambat. Dalam perspektif Islam, istilah korupsi dikenal dengan ghulul dan terbagi menjadi 4 bagian, yakni rishwah atau suap, saroqah pencurian, al-ghashish penipuan, dan khianat. Islam sesungguhnya melarang keras perbuatan-perbuatan curang yang dampaknya merugikan orang, apapun itu bentuknya. Tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 188, Allah telah mengingatkan hamba-hambanya untuk senantiasa menjauhi sikap ghulul.
Dikutip melalui hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Amru, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Disebutkan dalam hadis sahih tersebut, tindakan korupsi merupakan perbuatan tercela dan salah satu dosa besar yang dibenci Rasulullah. Sejatinya, Allah tidaklah melarang sesuatu, melainkan di balik itu terkandung keburukan dan mudarat bagi pelakunya. Begitu juga dengan perbuatan gulul yang tidak luput dari keburukan. Fenomena korupsi memang telah menjadi persoalan pelik yang tidak kunjung usai di Indonesia. Nilai-nilai kejujuran dan kebenaran perlahan mulai terkikis dari masyarakat. Namun, hal tersebut lantas bukan membuat kita hanya tinggal diam. Bangsa ini bisa berubah jika mengubah cara pandang kita dengan meninggalkan budaya korupsi itu sendiri. Sebagai warga negara yang baik, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk selalu menegakkan keadilan dan berpartisipasi dalam memberantas korupsi. Kita bisa berperan menjadi watchdog atau kontrol sosial, serta mendukung lembaga-lembaga resmi anti korupsi menjalankan tugasnya. Dan yang paling terpenting, kita juga dapat mencegah perilaku korupsi dimulai dari diri sendiri, dengan menanamkan sikap malu mengambil hak orang lain. Dengan upaya pencegahan korupsi dari diri sendiri, nantinya akan tercipta individu-individu yang amanah dan jujur, sebagaimana sikap tauladan yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, tunggu video selanjutnya. Baik, demikian 2 video yang mudah-mudahan jadi gambaran juga buat Bapak Ibu, mulai dari apakah memang korupsi itu adalah budaya. Sebenarnya sih enggak ya Bapak Ibu ya. Harapannya kita akan terus memperbaiki. Jadi semuanya memang kerjanya dari hati gitu ya. Jadi perilaku-perilaku yang enggak baik benar-benar kita singkirkan. Mungkin ada tanggapan dulu sebelum kita masuk materi dari Bapak Ibu terkait dengan 2 video tadi. Baik, kalau belum, saya izin untuk share screen bahannya. Jadi untuk materi anti korupsi sendiri, Bapak Ibu ini nanti diharapkan dapat menjelaskan pengantar anti korupsi, integritas dalam PBJ, etika dalam PBJ, dan konflik kepentingan dalam PBJ. Jadi memang tujuan akhirnya adalah kognitif 2 gitu ya Bapak Ibu. Jadi menjelaskan pengantar, walaupun nanti di ujung, di akhir pelatihan ini Bapak Ibu harus membuat rencana aksi terkait dengan anti korupsi ini. Tapi dasarnya memang hanya untuk menjelaskan gitu ya, untuk sebagai pengantar, sebagai pengetahuan, pemahaman Bapak Ibu di terkait dengan materi anti korupsi dalam PBJ. Oke, izin lanjut. Yang pertama terkait dengan pengantar anti korupsi. Jadi ada 4 bahasan di sinkronus kali ini terkait dengan pengantar anti korupsi, integritas dalam pengadaan barang jasa, etika dalam pengadaan barang jasa, dan konflik kepentingan. Yang pertama terkait dengan pengantar anti korupsi. Nah, korupsi sendiri ini menurut pengertian harfiah ada namanya korupsio. Ya, atau ada secara hukum itu hukum yuridis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu bahwa setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian uang negara atau perekonomian negara. Jadi dinamakan korupsi ketika ada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian, menurut ahli, ini ada Pak Robert Klitgaard, korupsi itu adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas resmi jabatannya dalam negara untuk memperoleh keuntungan.
Jadi ada keuntungan yang menyangkut diri pribadi, keluarga, kelompok, gitu ya, dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Jadi ada memperoleh keuntungan kait dengan keuntungan status atau uang ya yang didapat. Kemudian, nah ini dari UNCAC, korupsi itu United Nations Convention Against Corruption. Jadi ini dinaungi oleh United Nations bahwa korupsi itu adalah insidious plague itu ya. Jadi memang ada kecenderungan tidak baik gitu ya, yang memberi efek tidak baik terhadap lingkungan. Ini bisa organisasi krim, kejahatan organisasi, buat teroris, itu ya, membuat kejahatan sehingga keamanan itu menjadi tidak berjalan dengan baik, gitu ya. Nah, dari beberapa pengertian di atas, kita ambil pengertian korupsi secara umum bahwa korupsi itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapat keuntungan sepihak. Jadi namanya korupsi tadi ini adalah untuk mengambil keuntungan sepihak. Gimana kalau ternyata semuanya pada dapat keuntungan gitu ya, nggak sepihak aja, apakah itu termasuk korupsi atau enggak? Termasuknya tetap ya pejabat publik, walaupun nanti timnya gitu ya, timnya dari pejabat publik juga dapat, terus masyarakat atau pelaku usahanya juga dapat gitu. Tetap itu dinamakan dengan korupsi. Kemudian nah, korupsi ini adalah kejahatan luar biasa. Ini dapat kita lihat, kasihan nih anak sekolah gitu ya, karena hal-hal yang nggak baik tadi, anggarannya disalahgunakan. Jadi untuk jembatan saja harus menggunakan tali gitu ya. Ada juga anak-anak ini yang tidak bersekolah karena memang keterbatasan ekonomi, karena memang anggaran pendidikannya tadi, karena ada sesuatu hal yang nggak baik, jadi tidak bisa maksimal disalurkan. Kemudian ada juga ini bencana banjir itu ya. Bisa jadi harusnya ada anggaran untuk pengerukan saluran air karena ada hal yang nggak baik tersebut gitu ya. Harusnya dikeruknya misalnya 10 cm karena ada deal-dealan gitu. Jadi pelaksanaannya nggak 10 cm. Harusnya misalnya sejauh berapa jadi berkurang gitu ya. Nah ini jadi apa ya, masyarakat yang terkena dampak gitu ya Bapak Ibu. Nah, konsepnya bahwa korupsi itu memang perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang publik yang merugikan negara atau masyarakat. Kemudian menurut Pak Bibit ini, para ahli, unsur korupsi itu ada niat gitu ya dalam melakukan korupsinya. Ada niat, ada kemampuan untuk berbuat korupsi, ada peluang atau kesempatan untuk melakukan korupsi, ada target atau adanya sasaran untuk dikorupsi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, korupsi itu dapat merusak proses demokrasi, meruntuhkan hukum, menurunkan kualitas hidup atau pembangunan berkelanjutan, gitu ya. Merusak pasar, harga dan persaingan usaha, melanggar hak asasi manusia, kemudian menyebabkan kejahatan lain berkembang. Ini adalah
hal negatif akibat dampak dari korupsi. Kemudian ini adalah indeks prestasi korupsi. Indonesia ini dari tahun ke tahun meningkat gitu ya. Kemudian saat ini turun, semoga nanti jadi turun lagi gitu ya Bapak Ibu. Kami ambil data juga, jadi ada informasi ini Bapak Ibu di KPK, di Pusat Edukasi Anti Korupsi atau di ACLC KPK, ya, terkait dengan jumlah jumlah persepsi korupsi atau indeks persepsi korupsi gitu ya. Jadi KPK sudah menayangkan indeks persepsi korupsinya. Jadi organisasi non-pemerintah berskala internasional ini bertekad untuk memerangi ketidakadilan yang disebabkan oleh korupsi. Mereka membuat publikasi sebagai indeks persepsi korupsi. Surveinya ini mengurutkan 180 negara di dunia berdasarkan tingkat persepsi atau anggapan masyarakat mengenai korupsi pada jabatan publik dan politik. Range-nya itu 0 untuk yang korupsi yang tinggi hingga 100 korupsi yang rendah. Jadi semakin tinggi nilai persepsi korupsi sebuah negara, makin rendah pula korupsinya. Jadi semakin tinggi nilai persepsinya, jadi pemahamannya tentang korupsi, makin rendah korupsi yang terjadi di negara tersebut. Jadi ini Bapak Ibu untuk informasinya. Tahun 2015, indeks persepsi korupsi Indonesia menurut Transparansi Internasional ini 35 dan masih berada di peringkat 88 dari 168 negara di dunia. Jadi masih lumayan tinggi gitu ya di tahun 2015. Kemudian ini adalah negara-negara yang indeks persepsi korupsinya tinggi. Nah, berarti negara ini berhasil gitu ini untuk menurunkan tingkat korupsi di negaranya. Yang pertama ada Denmark. Denmark itu indeks persepsi korupsinya itu 90 ya. Sama dengan Selandia Baru. Ini di tahun 2016. Ada Finlandia, ini indeks persepsi korupsinya 89. Jadi mungkin Indonesia bisa belajar ke negara-negara ini terkait dengan pengurangan tingkat korupsi yang terjadi. Jadi datanya saya ambil dari ACLC KPK nih ya, Bapak Ibu. Nah. Kemudian ini ada dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Ternyata ada kajian juga nih dari KPK bahwa dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi ini dibuktikan dengan konsistensi konstitut yang baru berjalan setelah disuap.
Jadi dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi itu dibuktikan dengan konstituen yang baru akan berjalan setelah disuap. Suap itu dilakukan oleh calon pemimpin partai dalam memenuhi kepentingan pribadi atau partainya saja, sehingga yang diandalkan bukan lagi perihal kemampuan dan kepemimpinan mereka. Tetapi korupsi itu juga telah menyandra pemerintahan sehingga memberikan konsekuensi penguatan plutokrasi ya, atau sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal. Bisa juga nanti menjadi kehancuran bagi kedaulatan rakyat serta kehancuran kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Ini kajiannya ACLC dari KPK bahwa memang tadi dampak masif terhadap korupsi dari segi politik dan demokrasi ini ada munculnya kepemimpinan yang korup, menguatnya plutokrasi, hancurnya kedaulatan rakyat, hilangnya kepercayaan terhadap masyarakat. Nah, hal-hal ini ya, Bapak Ibu bisa jadi acuan lah buat kita ya. Kita bisa benchmark ke negara luar, kita bisa melakukan hal itu gitu ya dari dalam diri sendiri supaya tidak terpengaruh dengan lingkungan tadi yang tidak baik. Walaupun memang mungkin ketika ada di lingkungan yang kurang baik tersebut tidak bisa kita berjuang sendiri gitu ya, tapi dengan kepercayaan diri, dengan keyakinan diri itu ya, bahwa kita dapat melakukannya, tidak bertindak tadi yang tidak sesuai, maka ya insya Allah gitu ya akan terjaga, Bapak Ibu. Ini tadi terkait data indeks persepsi korupsi. Kita lanjut ke nilai inti integritas. Jadi nilai inti integritas itu ada 9, Bapak Ibu. Yang pertama jujur, tanggung jawab, disiplin, ada mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil. Hal ini tentu ada di pribadi masing-masing. Tinggal bagaimana pribadi masing-masing itu memanage terkait dengan ke-9 nilai inti ini. Kemudian ada nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi ini yang pertama ada jujur, disiplin, tanggung jawab tadi. Ada etos kerja, kerja keras, sederhana, mandiri, ada lagi tadi sikap, adil, berani, peduli. Jadi nilai-nilai inti integritas ini dibagi lagi menjadi 3 kelompok. Nilai inti, etos kerja, dan sikap. Dibagi 3 bagian besar. Nilai inti merupakan kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Bagian etos kerja ini termasuk kerja keras, sederhana, dan mandiri. Dan sikap ini termasuk adil, berani, dan peduli. Nah, ini adalah jenis-jenis tipikor menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Apa saja sih jenis tipikor itu? Jadi jenis tipikor itu terbagi terhadap 7 jenis besar. Yang pertama kerugian keuangan negara di pasal 2 dan pasal 3 di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 ini. Junto Undang-Undang 20 2001, ada yang namanya suap menyuap, ada namanya penggelapan dalam jabatan, ada namanya pemerasan, ada namanya perbuatan curang, ya, ada namanya konflik kepentingan dalam pengadaan, ada namanya gratifikasi, ini jenis tipikor menurut ketentuan, menurut perundangan gitu ya Bapak Ibu.
Kemudian kita masuk ke 7 bentuk tipikor. Nah, ini. Tadi ada suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, penyalahgunaan wewenang, pemerasan, gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, ini bentuk-bentuk yang dilarang gitu ya, Bapak Ibu. Kalau terjadi hal ini sebaiknya Bapak Ibu dapat menahan diri gitu ya. Dapat menahan diri, yakin gitu terhadap tadi bahwa memang kita punya integritas, bahwa bekerja itu adalah ibadah gitu ya Bapak Ibu. Semuanya akan dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak baik kita masih tetap ada di koridor dan kita berusaha untuk tidak ada di dalam lingkaran ini gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya misalnya untuk penyalahgunaan wewenang, mungkin ini contoh-contoh yang kecil gitu ya. Nggak kebayang bahwa ini termasuk tipikor loh gitu. Nah, pertama terkait penyalahgunaan wewenang, ini penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Oh, ternyata nggak boleh ya ketika misalnya hari libur gitu ya, mobil dinasnya dibawa pulang. Hari libur, jadi kendaraan dinasnya bisa nih dibawa keluar kota gitu ya untuk kepentingan pribadi. Ini adalah bentuk tipikor dalam hal penyalahgunaan wewenang. Kemudian yang kedua, bentuk tipikor terkait dengan suap menyuap yaitu menyuap pokja. Nah, misalnya ya Bapak Ibu. Tadi ada beberapa peserta dari bagian pengadaan, jadi kelompok kerja pemilihan, menyuap pokjanya, menyuap polantas agar terbebas dari tilang. Nah, nggak sengaja kan kita di jalan karena buru ternyata kena tilang daripada repot gitu ya. Oh, yaudah langsung aja kasih uang gitu. Padahal itu sebenarnya tindakan yang nggak baik, termasuk dalam tipikor. Walaupun mungkin ini halnya nggak besar gitu ya. Kemudian penggelapan dalam jabatan, menggelapkan uang dokumen untuk keuntungan pribadi. Contohnya manipulasi kwitansi kosong. Kasih aja kwitansi kosong gitu ya, nanti biar diisi gitu. Diisi pelaku usahanya kasih kwitansi kosong. Mohon maaf Bapak Ibu, jaringannya lagi kurang baik. Izin kita lanjut ya. Semoga suara saya juga jelas nih di sana yang diterima Bapak Ibu. Jelas, Bu, jelas. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut. Tipikor yang keempat, pemerasan. Memaksa orang lain melakukan sesuatu untuk keuntungan pribadi. Contohnya pungutan liar. Mungkin pungutan liar itu nggak seberapa gitu ya, tapi ternyata masuk ke bentuk tipikor yang keempat ini, pemerasan. Hal-hal yang kita anggap ya, masa sih cuma segini gitu ya, tapi ternyata itu masuk ke tindakan tipikor, pemerasan. Kemudian yang kelima itu untuk tipikor lainnya adalah perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan itu adalah korupsi. Contohnya kecurangan proyek pembangunan yang melibatkan kontraktor, tukang, atau toko bahan bangunan. Walaupun memang tadi ya, ketika ada kontraktor, ada pengawas itu ya pasti ada pengawasnya. Jadi tetap harapannya kontraktornya bisa on schedule gitu ya, on the track dari segi anggaran, dari segi timeline, tapi tetap saja ada celah. Nah, itu yang kita harus tanamkan gitu ya di mindset kita bahwa segala bentuk kecurangan itu adalah korupsi, walaupun itu adalah kecil. Nggak apa-apa nih, ada kan misalnya dari segi apa plat beton atau plat baloknya gitu ya.
pakai besinya segini aja, besinya misalnya 23, turunin aja lah dikit, nggak apa-apa gitu kan, sama-sama kalau dari segi kekuatan masih kuat kok tuh dengan besi di bawahnya, satu tingkat di bawahnya. Itu jangan sampai kayak gitu karena tadi hal-hal kecil pun itu ketika dalam bentuk kecurangan, ketidaksesuaian itu adalah bentuk dari korupsi. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan tadi ketika menjadi seorang pejabat negara atau pimpinan gitu ya Bapak Ibu, termasuk pegawai lah ya Bapak Ibu, di dalamnya pegawai, jadi nggak hanya pimpinan tapi kita juga gitu ya. Jangan sampai ketika ada dihadapkan pada peluang yang menguntungkan, ini kita ambil gitu ya. Misalnya melibatkan usaha pribadi dalam proyek lembaga. Oh bisa nih kita ada proyek, nanti bisalah untuk suppliernya gitu ya dari keluarga. Tetap semuanya kita harus sesuai dengan etika pengadaan gitu ya. Bahwa ada hal-hal yang walaupun itu keluarga tetap harus kita jaga. Contohnya misalnya terkait dengan HPS. HPS itu dapat dipublikasikan. Ya, totalnya bisa terpublikasi. Bagaimana dengan rinciannya? Rinciannya itu kan tidak dapat terpublikasi ya, Bapak Ibu, sifatnya rahasia. Ketika sama keluarga bisa nggak sih? Jadi kita mau misalnya bangun pos security, ada keluarga yang memang kontraktor gitu. Nah, Bapak Ibu ini misalnya sebagai PPK-nya, membuat tadi HPS, membuat spekteknya gitu ya. Boleh nggak diinfokan ke keluarga supaya beliau yang menang? Karena misalnya nominalnya masih bisa nih masuk pengadaan langsung. Nah, ini benturan kepentingan dalam pengadaan. Harapannya memang nanti yang terpilih adalah yang memiliki kinerja yang terbaik. Dari segi penganggaran juga yang terbaik gitu ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah bentuknya gratifikasi, yaitu pemberian hadiah dengan maksud tertentu. Hal-hal kecil pemberian hadiah gitu ya, terutama dalam event-event khusus, jangan sampai diterima Bapak Ibu. Jangan sampai dilakukan. Misalnya memberikan paket perjalanan gratis, parsel hari raya, hadiah lain gitu ya. Jangan sampai dilakukan. Jadi dibedakan memang pemberian itu dalam rangka kerjaan dengan dalam rangka keluarga. Ketika Bapak Ibu mungkin datang ke tempat lain gitu ya, dengan memang itu keluarga gitu dikasih hadiah, ya nggak apa-apa diterima. Tapi kalau dalam rangka pekerjaan dikasih hadiah itu sebaiknya jangan diterima. Kemudian masuk ke penyebab korupsi. Penyebab korupsi itu, nih Bapak Ibu, ada keserakahan, ada kesempatan, kebutuhan, dan terungkap. Jadi memang nggak jauh-jauh dari kebutuhan. Kebutuhan itu kan sebenarnya kalau kebutuhan dasar cukup lah ya, sandang, pangan, papan. Tapi ketika ada butuh tambahan lagi gitu kan, ada kebutuhan gaya hidup gitu ya. Jadi mau nggak mau cari kesempatan atau memang ada kesempatan gitu ya. Ada peluang diambil. Nah, mungkin awal rapi itu ya tidak terungkap, tapi lama-lama pasti akan terungkap. Itu ya. Jadi jangan dibiasakan gitu ya Bapak Ibu. Jangan dimulai juga. Nah, penyebab korupsi ada 3, terpaksa, memaksa, dipaksa. Kebutuhan hidup, aduh jadi terpaksa, mau nggak mau melakukan korupsi, karena memang kebutuhan hidup. Yang kedua, karena memaksa. Oh, tadi ada peluang-peluang, jadi kita bisa ada kesempatan nih. Kita memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu gitu. Kita punya kedudukan, punya jabatan, punya peluang gitu ya. Kita ambil, kita memaksa orang lain untuk memberi sesuatu.
Atau yang ketiga dipaksa karena memang sistem gitu ya. Karena sistem yang sudah ada seperti itu. Harus mau gitu nerima. Kalau enggak ya akan dimusuhi oleh lingkungan. Nah, itu yang sulit juga gitu ya Bapak Ibu. Semuanya kembali ke pilihan Bapak Ibu. Karena yang nanti mempertanggungjawabkan kembali lagi kan ke Bapak Ibu. Gitu ya. Di lingkungan mau nggak mau ambil gitu misalnya Bapak Ibu ambil karena memang dipaksa. Nanti risikonya Bapak Ibu juga nih nanti yang terima. Kalau nanti terungkap kena undang-undang pidana, kalau tidak terungkap ya suatu saat pasti terungkap gitu ya. Kalau nggak diambil, lingkungan akan memusuhi. Nah itu kan balik lagi nih ke Bapak Ibu semua. Segala konsekuensinya pasti harus diterima gitu, segala keputusannya. Itu yang perlu jadi pertimbangan. Kemudian strategi pemberantasan korupsi. Nah ini ada represif, ada perbaikan sistem, ada edukasi dan kampanye. Yang strategi represif itu dengan diawali pengaduan masyarakat, kemudian dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan. Jadi diselidiki dulu, baru disidik gitu ya. Kemudian baru dituntut dan baru putusan pengadilan. Kalau dari sistem, kalau tadi dari represif, sekarang dari sistem. Nah, ini sistemnya misalnya prosedur pelayanan publik yang tidak transparan sehingga memicu terjadinya penyuapan. Jadi sekarang memang untuk pelayanan publik itu by online apapun bisa terpantau, ada kejadian hal-hal yang nggak diinginkan atau nggak sesuai bisa langsung dilaporin gitu ya, gampang ya terbuka gitu ya Bapak Ibu dalam hal pelaporan. Kalau di pemerintah ada namanya span lapor gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu hal yang memang tidak on the track silakan disampaikan. Kemudian ada namanya edukasi dan kampanye. Salah satu hal yang penting dalam pemberantasan korupsi adalah kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri tadi. Antara kita sebagai pemerintah gitu ya, pejabat negara dengan tadi pihak luar dengan para pelaku usaha, kita punya persepsi yang sama. Bahwa memang korupsi itu tidak baik, maka sama-sama saling menjaga gitu ya. Ketika ada peluang jangan sampai itu menjadi peluang juga bagi yang lainnya. Ada peluang dari pelaku usaha diambil oleh pemerintah. Ada peluang di pemerintah diambil oleh pelaku usaha. Jadi kita harus sama-sama punya konsep yang sama, persepsi yang sama, keyakinan yang sama bahwa memang tindak pidana korupsi itu tidak baik. Kemudian contoh yang paling sering kita lihat adalah pandangan tadi pemberian uang terima kasih. Oh, sudah dibantu nih gitu ya. Atau oh ini sudah menang nih. Ada ucapan terima kasih ini wajar karena sebagai tadi ya budaya timur ada saling memberi itu adalah lumrah gitu ya Bapak Ibu. Nah ini jangan mulai sekarang bahwa kita sudah jelas tidak ada pemberian uang terima kasih. Jadi memang semua profesional kerja tadi adalah ibadah, kita adalah pelayan publik, kita melayani masyarakat umum, dan itu adalah tusi kita gitu ya sebagai ASN. Kemudian edukasi dan kampanye merupakan hal yang sangat penting sebagai bagian dari tindakan pencegahan korupsi. Silakan gitu Bapak Ibu. Terus memperdalam pengetahuan, mengedukasi gitu terkait dengan pencegahan korupsi. Nah, mungkin Bapak Ibu juga selama ini paham gitu ya akan adanya program di KPK penyuluh anti korupsi gitu ya. Ini hanya menginformasikan gitu ya Bapak Ibu. Ada namanya penyuluh anti korupsi Bapak Ibu. Silakan yang memang berintegritas gitu ya. Ingin mengabdikan diri di dalam bidang anti korupsi silakan. Ada namanya sertifikasi penyuluh anti korupsi, ikut pelatihannya gitu ya Bapak Ibu, ada sertifikasinya. Ini perwakilan dari setiap instansi, ada pionir gitu ya.
Jadi dari KPK ini menyelenggarakan ini untuk melakukan standarisasi sebuah profesi. Itu ya. Jadi memang dilakukannya ini pelatihannya dengan beberapa waktu ada. Baik. Kita lihat ya skemanya Bapak Ibu. Skema sertifikasi anti korupsi ini, nah ini dari pendaftaran, kemudian diverifikasi oleh LSP KPK-nya, kemudian dilakukan pelaksanaan sertifikasinya, ada penerbitan dan penyerahan sertifikat. Nah, sertifikasinya nih ada skemanya, ini ada pertama, ini ada 5 unit kompetensi, middle 9 unit kompetensi, Madia 17, utama 20. Kalau untuk yang pertama atau yang dasar ada 5, yaitu yang pertama ada aktualisasi nilai integritas, menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi, menyadarkan bahaya dan dampak korupsi, meningkatkan pengetahuan tentang anti korupsi, membangun sikap anti korupsi. Ini basisnya adalah tetap e-learning ya Bapak Ibu. Jadi nanti by system semuanya sampai ke nanti terakhir untuk yang jenjang utama. Ya, jenjang utama ini ada 20 unit kompetensi. Kemudian izin lanjut Bapak Ibu. Nah, ini kemudian masuk ke perbaikan sistem. Jadi bukan hanya masyarakat saja yang dapat berperan dalam strategi perbaikan sistem, tapi ASN maupun penyelenggara negara juga bisa berperan dalam pemberantasan korupsi, yaitu kalau untuk masyarakat umum itu dengan memantau pelayanan publik. Nah, silakan Bapak Ibu, terutama tadi pelaku usaha ya, silakan untuk memantau pelayanan publik. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, segera dilaporkan ya. Melakukan kajian dan penelitian terkait layanan publik. Apakah memang layanan publik yang diberikan oleh pemerintah ini sudah on the track, sudah berjalan dengan baik, sudah maksimalkah layanannya? Kemudian ada rekomendasi kepada pemerintah, sampaikanlah rekomendasinya gitu ya, hasil dari kajian penelitian tersebut kepada pemerintah. Karena pemerintah pada dasarnya dalam mengambil sebuah kebijakan itu tidak menutup kemungkinan untuk didapat dari para stakeholder gitu. Jadi keputusan itu adalah hasil dari pihak bersama, tidak hanya memutuskan sepihak gitu ya. Pasti melibatkan berbagai pihak. Salah satunya tadi masyarakat umum, stakeholder terkait gitu ya. Kemudian membangun manajemen anti korupsi di lingkungan masing-masing tadi. Harus saling terintegritas, harus saling menguatkan gitu ya, menjaga norma-normanya gitu ya. Nah, kalau sebagai ASN bagaimana? Ya melaporkan ke LHKPN, melaporkan gratifikasi kalau terjadi ada gratifikasi dilaporkan. Nah, KPK sendiri ini terbentuk sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan. KPK sendiri ini melaksanakan tugas dan wewenangnya ini bersifatnya independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Mungkin kalau ini ya Bapak Ibu bisa kita lihat terkait dengan deskripsi dari KPK itu sendiri.
Sebenarnya KPK itu siapa sih, apa sih gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa terkait dengan anti korupsi, silakan bisa akses HCLC-nya KPK gitu ya. Banyak pengetahuan yang bisa Bapak Ibu dapatkan gitu ya terkait dengan anti korupsi, terkait dengan pengaduan masyarakat, gratifikasi gitu. Jadi memang ada modulnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih ada modulnya, ada model pembelajaran anti korupsi. Bisa dari sini aclc.kpk.go.id. Izin lanjut Bapak Ibu. Bantuan sedikit, Rik. Kemudian kita masuk ke perlembagaannya KPK sendiri. Ini ya Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke integritas. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita masuk ke integritas? Silakan. Baik, kalau belum izin untuk share video ya Bapak Ibu terkait dengan integritas ini. Sudah tampil belum ya? Belum, Bu. Belum ya? Baik. Semoga sudah tampil nih Bapak Ibu. Halo kawan aksi, apakah kamu pernah mendengar kata integritas? Saat pemilu, di sekolah ketika ujian, atau dalam buku-buku tentang kepemimpinan? Benar sekali, kata integritas sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tapi sebenarnya, integritas itu apa ya? Integritas adalah kata benda yang artinya mutu, sifat, keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Integritas memiliki arti yang setara dengan kejujuran. Itulah kenapa orang yang berintegritas sudah pasti memiliki sifat yang jujur. Kamus Kompetensi Komisi Pemberantasan Korupsi berbicara tentang integritas yang artinya bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dan apa tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai bisa berasal dari kode etik, tempat kita bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Integritas tidak bisa dilepaskan dengan aktualisasinya. Aktualisasi integritas artinya mengamalkan nilai-nilai tersebut. Jujur, bertanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil merupakan nilai-nilai integritas sekaligus nilai anti korupsi yang bisa kita aktualisasikan. Seseorang yang datang sesuai jam absen merupakan aktualisasi integritas. Namun, ketika orang tersebut datang terlambat, itu artinya ia belum mengaktualisasikan integritas. Jujur saat ujian, membayar uang sesuai barang yang dibeli, dan lagi aktualisasi integritas yang bisa kita lakukan sesuai nilai-nilai yang sudah disebutkan. Ingat, konsistensi antara apa yang ada di hati, diucapkan, dan ditampilkan secara perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia, kita telah diberi bekal oleh Tuhan untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Semua hal akan tergantung pada kita mau mengaktualisasikan integritas atau tidak. Ayo kawan aksi,
Sudah sejauh mana kita mengaktualisasikan integritas? Belum ada kata terlambat untuk memulai aktualisasi integritas dalam hidup kita. Sehingga semakin kuat perisai diri kita dari perilaku korupsi. Salam anti korupsi. Demikian Bapak Ibu terkait dengan integritas. Jadi integritas itu apa, Bapak Ibu? Integritas merupakan bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nih. Apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukannya. Ya, berdasarkan memang nilai-nilai yang dianut. Jadi memang ada kode etik kita ya. Kita ada kode etik yang harus dijaga ya. Jadi kita integritas jadi harus sinkron. Nah, ini contoh-contoh yang memiliki integritas baik. Ada Pak Hatta, ini Pak Kemenkyu ya. Kemudian ini ada Pak Kapolri, itu ya, tahun 1990 ya, coba sebentar. Siapa ya? Pak Hugeng ya, Pak Hugeng. Jadi beliau ini, Pak Hugeng ini adalah kepala polisi, ini Kapolri 1968 sampai 1971. Ini beliau adalah polisi yang memiliki komitmen terhadap kejujuran, keberanian, integritas, itu ya, membubarkan pungli di Pelabuhan Tanjung Priok, tidak menerima suap, gitu ya. Dia juga berani mengusut kasus anak pejabat tinggi. Kemudian ini Bapak Ibu, spiritualisasi terhadap perilaku anti korupsi tadi sudah disampaikan di video juga, ada surah Al-Baqarah ya. Kalau di Kristen dan di Katolik ada di Alkitab, di umat Hindu dan umat Buddha ada di kitab Weda dan Tripitaka. Kemudian kita masuk ke etika. Etika ini seperangkat aturan atau norma aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan. Jadi etikanya seperti apa? Etika baik dilakukan, etika tidak baik ditinggalkan gitu ya. Kemudian moral ini rangkaian nilai dari berbagai macam perilaku yang wajib dipatuhi. Ini ketentuannya dari para ahli. Etika itu niat, apakah boleh dilakukan atau tidak. Etika itu adalah nurani, bersifat absolut, dan berlakunya tidak tergantung pada ada atau tidaknya orang lain yang hadir. Jadi etika itu menyatu gitu ya, memang sudah ada di dalam diri itu, ada ataupun tidak ada orang lain berjalan ya on the track. Kita sebagai aparatur sipil negara ini memiliki etika publik ya. Yang pertama, pelayanannya
terhadap publik itu harus berkualitas dan relevan. Kemudian dari sisi dimensi reflektif itu memang etika berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan. Kemudian sebagai modalitas etika itu menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Nah, yang terakhir ada namanya etos kerja, ya Bapak Ibu. Etos kerja itu sikap, kepribadian, watak, karakter, keyakinan terhadap sesuatu. Jadi secara terminologi, etos kerja itu merupakan aturan umum atau cara hidup, sebuah tatanan aturan tingkah laku, penyelidikan mengenai jalan hidup dan seperangkat peraturan perilaku. Nah, kalau dalam pengadaan barang jasa ini ada di pasal 7. Ya, Bapak Ibu, melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab, mencapai mencapai sasaran, kelancaran, dan ketetapan tujuan pengadaan, bekerja secara profesional, mandiri, tidak saling mempengaruhi, menerima dan tanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan, menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara, hindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi, serta tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi hadiah, menerima atau memberi hadiah tadi ya. Yang terakhir, konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu tadi bisa terkait dengan gratifikasi, penggunaan aset jabatan, tadi ya kendaraan dinas, ada informasi rahasia ketika beliau adalah pejabat negara, maka informasinya disampaikan. Menentukan besaran sendiri gitu ya, gajinya berapa, perangkapan jabatan. Nah, bisa juga ada akses khusus karena pimpinan jadi VIP gitu ya, punya jalur khusus, pengawasan tidak mengikuti prosedur, penilaian suatu objek kualifikasi. Diperlukan reformasi nih Bapak Ibu untuk mengurangi risiko korupsi. Diperlukan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian terakhir, kesimpulannya bahwa memang pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang jasa itu memang perlu memerlukan kerjasama ya Bapak Ibu antar stakeholder. Kerjasama lintas sektor, komitmen kuat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Demikian Bapak Ibu terkait dengan paparan kita pada siang hari ini. Silakan Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan, boleh disampaikan Bapak Ibu. Saya izin satu lagi share video ya Bapak Ibu. Silakan ada yang disampaikan Bapak Ibu. Harusnya kata-kata yang negatif. Bu Suryani silakan. Ya, ini Bu, bagaimana meminimalisir terjadinya jika ada temuan BPK gitu Bu. Ini terkait apa Bu? Kemarin misalnya terkait ada pengadaan jasa konstruksi. Jasa konstruksi. Iya. Bagaimana meminimalisirnya sehingga tidak terjadi misalnya seperti kelebihan pembayaran volume gitu. Di situ kan di jasa konstruksi kan ada pengawas gitu ya. Sedangkan kan kita sudah selesai membayarkan gitu. Itu bagaimana berarti kalau tidak efektif ya diubah kebijakannya, iya kan? Kalau kita bilang tidak efektif, kenapa? Ya, baik Bu Suryani, mungkin ini karena agak rame, saya nangkapnya ketika pekerjaan sudah selesai gitu ya dikonstruksi, terus ada audit BPK gitu ya, ternyata ada hasil penilaian BPK itu ada harusnya nggak segitu gitu ya nilainya, perbedaan anggaran gitu ya. SDM ada 2 kali.
Ya, Bu. Betul, Bu. Maaf Bu, ini agak kurang jelas suaranya. Nah, kalau di PBJ sendiri memang tadi yang pertama kita harus pakai sistem gitu ya, pakai katalog. Memang tidak diwajibkan pertama, apapun itu tadi, entah konstruksi atau barang atau yang lain gitu ya. Kemudian yang pertama kita upayakan menggunakan katalog, menggunakan toko daring gitu ya. Kenapa? Karena memang by system itu lebih aman, semua terrecord gitu ya. Walaupun by system, by katalog harus dilakukan negosiasi. Itu adalah terrecord. Jadi kalau ada sesuatu yang baik, sistem sudah ada gitu ya. Jadi bisa nge-trackingnya by system. Kalau manual sekarang ketika tidak terdokumentasi dengan baik, ya kesulitan ketika tadi ada audit. Nah, bagaimana kalau ada ternyata asumsi atau justifikasi BPK ini beda nilai gitu ya. Ternyata ada beda nilai. Nah, itu kita harus yang pertama tadi perhitungan HPS, teks semua memang harus dilengkapi dengan bukti dukung. Gimana kita bisa survei pasar? Survei pasar itu kita dokumentasikan hasil survei pasarnya gitu ya. Semua harus terdokumentasi. Justifikasi kenapa menggunakan metode misalnya harga terendah gitu ya. Justifikasi itu harus tertuang dengan jelas gitu ya. Di KAK kalau memang dia itu pekerjaan konsultansi gitu ya, kalau yang lain pakai spesifikasi teknis. Satu-satunya alat komunikasi itu adalah di spektek atau KAK. Makanya di spektek atau KAK itu memang harus dibuat secara detail. Karena itu alat komunikasinya cuma satu. Bagaimana tadi ketika PPK-nya atau PP-nya tidak punya kapasitas di pekerjaan tersebut, bisa diminta bantuan gitu ya. Itu langkah awal itu di perencanaan itu adalah kuncinya. Ketika di perencanaannya itu kita masih belum tahu atau belum bisa menjatuhkannya dengan baik, itu akan berpengaruh ke nanti kelanjutannya, baik di pemilihan, baik di kontraknya sampai serah terima gitu ya. Itu Bu, memang harus di awal. Ketika ada perbedaan itu silakan disampaikan justifikasinya Bu. Kenapa berbeda harga, kenapa tadi HPS-nya segitu, kenapa spesifikasinya seperti itu, disampaikan justifikasinya. Itu harus kuat gitu ya Bu di depan BPK. Karena BPK sendiri kan sebenarnya based on-nya dokumen gitu ya, aturan. Dari segi aturannya bagaimana. Jadi sebenarnya secara keilmuan pengadaan mungkin belum terlalu paham, tapi ketika kita punya bukti-bukti yang mendukung, termasuk ketentuan, termasuk justifikasi yang kuat, jadi disilakan disampaikan. Itu bisa untuk mengurangi kemungkinan hal-hal yang merugikan gitu ya. Tidak sampai jadi kerugian negara yang terlalu besar. Mungkin begitu Bu Suryani. Kita berharap bahwa risiko kita nanti dia menurun. Jadi Oke, baik. Dari Bapak Ibu yang lain? Silakan. Baik, mungkin kalau tidak ada lagi bisa kita sudahi ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita bisa sudahi Mbak Erika untuk pertemuan pada pekan ini gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu kalau ingin bergabung lagi di pekan depan. Saya sebagai fasilitator mengucapkan terima kasih atas atensi gitu ya Bapak Ibu sudah join gitu ya. Kita belajar bareng. Kemudian mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin demikian, saya kembalikan ke Mbak Erika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi untuk waktunya. Terima kasih. Mungkin bisa melanjutkan aktivitas gitu ya Ibu Dwi. Ya, Terima makasih, kasih. Mbak. Selamat Makasih, sore Bapak Ibu Ibu. Dwi. Baik Bapak Ibu, izin untuk share screen presensi hari ini ya.
Sudah terlihat Bapak Ibu semuanya untuk presensi hari ini? Silahkan diisi gitu ya presensinya untuk nama fasilitatornya atas nama Ibu Dwi Kartika Susanti. Ibu Dwi Kartika Susanti ya Bapak Ibu fasilitatornya. Bagi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan presensi, boleh meninggalkan ruangan virtual gitu ya Bapak Ibu. Kita berjumpa kembali minggu depan di jam yang sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nursan jika ada pertanyaan, Pak. Pak Nursan raise hand ya, Pak. Silakan, Pak. Untuk Bapak Ibu yang lain bisa meninggalkan ruangan virtualnya ya. Kita bertemu kembali minggu depan. Selamat sore.